Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel WL News, channel yang menyajikan tentang seputar film-film India. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat. Terima kasih. Saat itu Gudan sedang berada di dapur, ingin menyajikan makanan untuk Ajay. Namun tiba-tiba Ajay datang dan melarang Gudan untuk memasak. Tapi Gudan tidak mendengarkannya, lalu memaksa untuk memasak. Dia terus menyalakan korek api. Ajay terus menggoda Gudan lalu memeluknya dengan penuh mesra. Laksmi dan Durga yang menyaksikan mereka tersenyum melihat kelakuan mereka. Tiba-tiba Amaji datang dan pura-pura terbatuk di depan Ajay juga Gudan. Sontak Ajay pun melepaskan pelukan itu. Gudan merasa canggung dan terus melanjutkan masaknya. Lalu Ajay datang memintanya untuk terus berhati-hati dan untuk menjaga kehamilannya. Ajay mengatakan, "Aku akan terus menjaga kandunganmu dengan baik, jadi kau harus terus berhati-hati." Tak lama kemudian Gangga datang dan memaksa Gudan untuk meminum susu untuk menjaga kehamilannya. Gangga terus memaksa Gudan untuk meminum susu itu. Tak lama kemudian Gudan pingsan, lalu Aksat kaget melihat Gangga sudah tergeletak di lantai. Ajay berteriak memanggil Gudan. Semua keluarga juga kaget melihat kejadian itu. Namun ternyata semua itu hanya imajinasi dari Gangga. Gudan pun datang dan merubah semua posisi gelas itu. Tak lama kemudian Avinas pun datang dan meminum susu itu. Gangga merasa khawatir dan memaksa Gudan untuk meminumnya. Gudan tersenyum dan mengatakan, "Gangga, susu ini sangat enak dan kau juga harus meminumnya." Dengan rasa khawatir, akhirnya Gangga juga meminum susu tersebut. Lalu Gangga mengatakan, "Ya Dewa, tolong aku, tolong selamatkan aku." Namun ternyata Gangga sudah meminum susu itu dan dia akhirnya jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian dokter memeriksa keadaan Gangga. Dokter mengatakan, susu itu mengandung racun. Semua keluarga terkejut mendengar perkataan dokter. Lalu Gangga mengatakan, "Aku sudah tahu jika racun itu mengandung racun." Lalu Durga berkata, "Berarti kalau begitu Gangga ingin menghabisimu, Bu." Kemudian Amaji mencoba membangunkan Gangga. Tapi dokter berkata, "Mohon maaf, Gangga sudah kehilangan bayinya karena sudah meminum racun itu." Semua keluarga terkejut mendengar perkataan dokter. Akhirnya Gangga menyesal dengan apa yang dia lakukan. Amaji mengatakan, "Gangga, itu adalah ulahmu sendiri dan sekarang kau harus pergi dari rumah ini karena kau sudah ingin menghabisi Gudan. Aku tidak ingin melihat seorang penjahat berkeliaran di rumahku." Namun Gudan mencoba menenangkan Amaji dengan mengatakan, "Sabarlah nenek." Namun tiba-tiba Gudan juga merasa pusing. Tak selang beberapa waktu dia juga pingsan. Ajay merasa khawatir sambil memeluk Gudan. Lalu dia memanggil seorang dokter datang ke rumahnya lagi. Kemudian dokter mengatakan, "Tidak usah khawatir, Gudan baik-baik saja. Gudan pingsan hanya karena imunnya tidak kuat, jadi kalian tidak usah khawatir." Ajay mengatakan, "Mulai sekarang kau tidak perlu melakukan banyak pekerjaan. Kau harus cukup istirahat." Lalu Gudan mengatakan, "Kau tidak perlu berlebihan, aku baik-baik saja." Tak lama kemudian Amaji berteriak histeris memanggil Avinas juga Gangga. Amaji meminta mereka untuk segera keluar dari rumahnya. Tapi Avinas terus meminta agar Amaji mengampuninya. Amaji meminta Laksmi dan Durga untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Namun Gudan datang dan meminta nenek untuk tidak melakukan itu. Gudan mengatakan, "Kalian tidak perlu menghukumnya lagi karena dia sudah mendapat hukuman. Sekarang Gangga sudah kehilangan anaknya. Aku mohon pada kalian semua biarkan mereka tinggal di rumah ini." Tapi di sisi lain, Gangga berkata, "Gudan, aku akan membalas dendam. Dan aku tidak akan membiarkan kau tenang hidup di rumah ini. Aku akan membalas dendam." Gangga berakting menangis di hadapan semua orang. Lalu dia mengatakan, "Aku akan memperbaiki semuanya." Gangga berakting meminta maaf kepada Gudan dan berterima kasih kepadanya karena sudah membiarkan dia tinggal di rumah Amaji. Akhirnya Amaji memberikan berkat atas kebaikan Gudan dan memeluk Gudan juga Ajay. Amaji mengatakan, "Gudan, aku sangat bangga padamu, hatimu begitu baik, hatimu begitu mulia." Gudan mengatakan, "Ajay, aku rasa ini adalah keputusan yang sangat tepat." Beberapa waktu kemudian, Gudan sedang bermain dengan bayinya. Ajay pun datang dan meminta Gudan untuk makan malam. Tiba-tiba Gudan melihat ke tempat tidur. Dia tidak melihat bayinya di sana.
Gudan berteriak histeris memanggil bayinya dan bangun dari tidurnya. Ajay mendatangi Gudan dan membawakan dia segelas susu. Gudan bergegas memeluk Ajay lalu berkata, "Gudan, aku sangat bahagia karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran seorang bayi." Ajay mengatakan sebentar lagi akan datang seorang bayi. Dan adegan ditampilkan sebuah perjalanan kehamilan Gudan. Acara penyambutan bayi Gudan dilakukan oleh semua orang. Semua orang bergembira dan menari untuk penyambutan bayi Gudan. Gudan dan Ajay sudah menari bersama-sama. Tiba-tiba Gudan merasakan sakit. Ajay merasa bahagia karena Gudan akan melahirkan seorang anak. Ajay pun pingsan. Semua orang terkejut melihat Ajay. Durga menelpon rumah sakit dan memberitahu bahwa ada ambulans. Ajay terbangun dan memanggil Durga, lalu berkata, "Kita harus segera memanggil dokter ke rumah." Setelah beberapa waktu, akhirnya dokter datang dan membawa Gudan ke kamar. Ajay dan lainnya mengkhawatirkan tentang Gudan dan menunggu kelahiran bayi Gudan. Tiba-tiba dokter datang. Ajay pun bergegas menanyakan keadaan Gudan. Dengan wajah sedih, dokter mengatakan, "Ajay, istrimu sudah selamat, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkan anakmu. Anakmu telah tiada saat dilahirkan. Kami sangat meminta maaf kepadamu." Ajay terkejut mendengar perkataan dokter.